sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Akan datang suatu masa dari kalangan umatku, mereka menjauh dari para ulama, mereka berpaling dari para ulama, mereka menghindari orang-orang yang memiliki ilmunya Nabi Muhammad. Fayabtaliyahumullahu bithalathati baliyat, maka Allah akan timpahkan kepada mereka 3 malapetaka. Allah akan timpahkan kepada mereka 3 bencana. Yang pertama, yarfa'illahul baraka min kasbihim, diangkat keberkahan dari ekonomi mereka. Saat ini kita rasakan berapa banyak keberkahan ekonomi seakan-akan sudah diangkat. Rupiah sudah mulai sulit, pembelanjaan di tengah masyarakat sudah mulai sulit. Bukankah ini salah satu bentuk keberkahan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu Nabi Muhammad melanjutkan dengan nasihat keduanya, wa yusallitullahu sultanan zalimah, dan orang yang jauh dari ulama Allah akan utus kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Apabila kita merasakan pemimpin kita zalim, sungguh itu perbuatan kita sendiri, karena memang Allah akan utus pemimpin yang zalim. Di tengah masyarakat Islam yang menjauh dari para ulama, Allah akan utus pemimpin yang zalim. Di tengah umat Islam yang berpaling dari para ulama, maka kalau menginginkan tidak memiliki pemimpin yang zalim, kembali kepada para ulama, kembali kepada orang-orang soleh yang mengamalkan ilmunya, duduk kepada mereka, ambil ilmunya mereka, ikuti fatwa mereka, ikuti gerak langkah mereka, dukung perjuangan mereka. Wa na'udzubillah min dzalik. Kalau masuk dalam golongan yang ketiga yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, dan orang-orang yang berpaling dari para ulama, orang-orang yang tidak mau lagi duduk dengan ulama, nggak mau lagi ngambil ilmunya ulama, tidak mau lagi memakan dan meminum minumannya para ulama. Rasulullah mengucapkan, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mereka akan keluar dari alam dunia ini tidak bawa iman. Saat ini sudah kita saksikan berapa banyak manusia di tengah kita terlepas ruh dan jasadnya, namun tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah hal Kiai Barmawi rahimakumullah, maka hal yang semacam ini menasehati kita, kalau tidak mau ekonomi dari keberkahannya diangkat, kalau tidak mau memiliki pemimpin yang zalim, kalau tidak mau keluar dari dunia ini tidak bawa iman, menginginkan ekonomi yang berkah, menginginkan pemimpin yang adil, menginginkan iman yang menempel dalam kehidupan kita ketika harus dicabut, duduklah bersama orang-orang saleh, duduklah bersama orang-orang alim, duduklah bersama para ulama. Mereka lah yang disebutkan oleh lisan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipertegaskan kembali melalui sebuah asbabul wurud. Sebab Nabi Muhammad bersabda di akhir hayat Rasulullah, ketika mendekati kewafatan Nabi Muhammad, dajjatil ardu bil buka ila maulah, bumi ini pernah berguncang dahsyat, terjadi gempa yang luar biasa ketika di akhir umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bumi menangis kepada Allah, bumi mengetahui bahwasanya kewafatan Nabi Muhammad telah mendekat, kewafatan Nabi Muhammad telah berada pada ujungnya. Bumi mengetahui, maka bumi bernangis, berguncang. Wa qalat, selalu bumi berkata kepada Allah, ya Rabb, kanat anbiya tamshi ala dhahri faman yamshi ba'dahum ala dhahri. Ya Allah, dahulu para nabi melangkahkan kakinya di atas muka bumi ini, maka setelah kewafatan para nabi, siapa yang akan melangkahkan kakinya di atas pundakku? Nabi Muhammad mendengar daripada tangisan bumi tersebut, seraya Nabi Muhammad berkata, al ulama'u ummati ka anbiya Bani Israel, al ulama'u ummati ka anbiya Bani Israel. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ulama dari golongan umatku seperti nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Fasakanatil ard, maka seketika itu bumi menjadi tenang. Ini dalil, wahai hadirin, bumi tenang karena ulama melangkahkan kakinya. Pun begitu, ketenangan zahir, ketenangan batin, ketenangan alam dunia, ketenangan alam akhirat didapatkan dengan bagaimana kita dekatnya dengan para ulama, bagaimana kita dekatnya dengan para pemangku daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat, Sa'ad bin Mu'az, beliau pernah mengucapkan kalimat di hadapan sahabat Nabi yang lainnya, innakum la tahtajuna mina ilal ulama, sungguh kalian akan butuh kepada para ulama hatta fil jannah, walaupun di dalam surga. Kalian akan butuh ulama walaupun di dalam surga. Sahabat bingung, sahabat berkata, wahai Mu'az,
Andai kata kau mengatakan kami butuh ulama di dunia, itu betul. Kami butuh ilmunya, kami butuh nasihatnya, kami butuh wejangannya. Namun kau berkata kami butuh ulama di dalam surga, bagaimana caranya? Bagaimana pemahamannya? Maka sahabat Muaz berkata, ketika diserukan kepada penduduk surga, halumu, nikmati surga, rasakan kelezatan surga. Maka para penduduk surga bingung satu dengan yang lain, menoleh ke kanan dan ke kiri. Bagaimana cara menikmati surga? Hatta yas'aluna ilal ulama, sampai mereka harus bertanya dulu kepada para ulama, bagaimana cara menikmati surga. Kalau cara menikmati surga butuh ilmu, lalu bagaimana cara menikmati dunia? Kalau cara selamat di akhirat butuh ilmu, bagaimana cara selamat di dunia tidak butuh ilmu? Maka itu kesempatan, ambil secara besar bahwasanya perkumpulan kita ini agar menasihati kita bagaimana duduk dengan para ulama, bagaimana kembali kepada para ulama. Indonesia merdeka karena perjuangan para ulama. Selain daripada itu, umat Islam terdahulu merapat semuanya kepada ulama. Umat Islam terdahulu mendengarkan apa fatwa ulama. Resolusi jihad sebagai bukti, sebuah satu ucapan dari lisan Kiai Hasyim Asy'ari, satu tanda tangan dari fatwanya, umat Islam mengangkat senjata. Bukti umat terdahulu adalah umat yang baik. Perlu kita kembalikan lagi keadaan yang semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkahi perkumpulan ini. Allah hadirkan Kiai Barmawi kedua, ketiga, keempat, seterusnya hingga yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah lahirkan lagi para umat-umat yang mendengarkan para ulama, yang mengikuti gerak langkah para ulama, yang berjuang bersama para ulama. Ya Rabbana ya Karim, Allahumma ja'al hadzal jam'an marhuma wa tafarraqna bi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allah nas'aluka lutfan ma'at takdir fi majarat fil maqadir, innaka ala kulli syai'in qadir wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.